Oke, halo teman-teman semua, nama aku Anissa Rizkyana Rahmasari. Aku biasa dipanggil Nica. Eh, aku adalah seorang penulis dan juga seniman visual yang besar di Semarang dan kini sedang tinggal di Yogyakarta. Terus aku menerbitkan buku pertama aku berjudul Jingga Jenaka, yaitu buku puisi berilustrasi pada tahun 2019 kemarin bersama dengan Koma Books dan Kepustakaan Populer Gramedia. Dan sekarang aku lagi sibuk mengerjakan buku kedua di bawah nama Nica Komika. Tapi sebelum bikin buku, aku juga sudah banyak berkarya dengan medium zine sejak tahun 2011. Maka dari itu aku lebih menyebut diri aku sebagai seorang seniman visual karena aku berkarya dengan beberapa media selain zine, yaitu karya cetak, terus kemudian ada komik dan juga mural. Lucu banget karena ini adalah pertama kalinya aku ke Sumatera Barat. Terus selama perjalanan itu banyak hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya, termasuk ketika aku dan teman-teman melewati si Tinjau Lawik ya, yang ini ya, yang terkenal itu. Nah, sering banget gitu ketika aku berkarya itu tuh munculnya kayak waktu aku lagi ngelamun, waktu aku lagi ya sederhana aja gitu melihat jalan dari jendela kayak gitu. Nah itu terjadi juga ketika aku melihat si Tinjau Lawik. Makanya judul karya yang kemudian aku taruh di mural aku ya, yang tadinya itu komik, aku bikin dulu di atas kertas. Itu judulnya adalah Siasat Baru Anak-anak Lawik gitu. Bagaimana aku melihat teman-teman di Gubua Kopi ini merupakan representasi dari anak-anak muda baru di Solok yang memiliki ide-ide yang segar gitu untuk membangun kebudayaan di kota ini, dan itu menyenangkan sekali. Dan meskipun residensinya singkat, tapi aku pikir kenapa tidak untuk membuat karya yang maksimal gitu, kayak misalnya ini memang jadi mural tertinggi yang pernah aku kerjakan. Iya, dan aku kayak salut banget. Oh ya, ini aku harus bilang ini. Aku salut sekali sama teman-teman yang art handling acara ini. Itu keren banget. Mereka bisa memastikan bahwa setiap pijakan yang jadi tempat aku mural dari bawah sampai atas itu aman, dan semua orang di sini sangat responsif, dan aku sangat menghargai itu karena aku pikir seniman tanpa artisan dan tanpa art handler yang baik karyanya nggak akan jadi. So terima kasih teman-teman di Tenggara, I love you. Oke. Ya, jadi aku dihubungi sama Albert, dan memang sedikit cerita di belakang layar ya. Aku lupa, mungkin tahun 2015 atau 2016 aku memang punya motivasi untuk bisa melakukan perjalanan kecil di sepanjang Sumatera gitu, dan ini adalah pertama kalinya aku Sumatera Barat, melihat segala sesuatu yang belum pernah aku lihat di Jawa gitu ya, di rumahku di Jawa gitu. Terus akhirnya selain itu memang Albert pingin aku bisa membawa konsep lokakarya zine untuk remaja-remaja yang ada di Solok, dan juga membuat mural yang dikerjakan di salah satu bangunan di sini gitu. Oke, jadi workshop zine kemarin yang aku kerjakan sama remaja-remaja di Solok itu, ya ampun aku seneng banget karena aku harus bilang bahwa remaja-remaja di Solok itu tulisannya bagus-bagus sekali, dan kemarin juga jadi salah satu workshop terbaik yang pernah aku lakukan bersama remaja-remaja. Itu aku seneng banget bisa mendengar banyak gagasan baru, banyak kisah baru, banyak cerita baru dari anak-anak muda. Ada yang pengen jadi ahli sejarah, ada yang pengen jadi seniman, ada yang pengen jadi guru, dan banyak cerita-cerita baru gitu, dan itu menyenangkan sekali. Sorry, tadi bisa dibilang nggak tanya apa? Tentang skena zine dan mural di
Semarang. Oh iya, sorry. Dan memang di Semarang itu proses apresiasi audiens terhadap seorang kreator itu memang cukup tinggi, meskipun di kota itu tidak banyak kreator gitu ya. Di Semarang sendiri itu kesulitannya memang tidak banyak kreator, tapi apresiatornya banyak gitu. Kemudian saya mencoba untuk bisa melihat bagaimana hal-hal bagus bisa ditambahkan dalam skena ini di Semarang, dan apa-apa aja yang harus dikurangin gitu dari sudut pandang, dari kacamata kota yang lain. Kemudian saya pindah ke Jogja dan melihat ekosistem seni yang sama sekali berbeda. Terus tapi tidak hanya di Jogja juga, saya juga pergi ke Jakarta untuk melihat industri yang sama sekali berbeda, dan jadi bagaimana setiap kota itu ngasih kekhasan pengetahuan yang baru gitu untuk saya. Aku tuh selalu kagum sama anak-anak baru yang menginisiasi satu hal yang belum pernah ada dalam konteks sebuah kota gitu ya. Seperti halnya aku melihat Histeria dulu ya. Kolektif aku di Semarang ya, yang kemudian aku sempat besar bersama Histeria, dan ada beberapa hal yang kemudian aku lihat juga di Rumah Tamera, semangatnya, disiplinnya, inisiatifnya, terus what else, ketekunannya, dan aku pikir keempat hal tersebut adalah hal-hal yang sangat penting yang akan membawa kamu ke hal-hal bagus gitu ke depannya. Aku yakin Rumah Tamera ini di kemudian hari akan menjadi titik temu banyak sekali seniman dengan gagasan yang baru, dengan ide-ide yang luar biasa. Semoga dan meskipun masih ada sedikit kekurangan, tapi aku pikir tidak masalah karena kita selalu bisa tumbuh bersama-sama kolektif kita. Jadi semangat terus ya teman-teman di Rumah Tamera. Aku seneng banget bisa kesini dan berkarya bareng sama kalian. Oke, jadi saya sekarang sedang mengerjakan proyek buku kedua karena saya sudah mengerjakan proyek buku kedua di bawah nama Nica Komika. Jadi karena buku yang pertama Jingga Jenaka itu temanya lebih banyak sastra dan komik, dan buku yang kedua ini akan fokus ke komik aja. Didoakan agar selesainya tidak sampai 100 tahun lagi. Selain itu masih banyak juga fokus pada kerja-kerja budaya, kerja-kerja seni, bikin mural, penulisan, terus habis itu bertemu sama kolektif-kolektif dan seniman-seniman yang sekiranya aku bisa bertukar pengetahuan bareng sama mereka. Jadi ya, mungkin itu bisa menjadi sebuah gabungan di antara semuanya, mulai dari alter ego, mulai dari brand, dan bagaimana aku merepresentasikan diri aku ke publik yang lebih luas gitu ya. Tapi sebetulnya awalnya aku tuh butuh sebuah penamaan yang kiranya tuh mudah diingat gitu untuk audiens aku gitu. Terus aku pikir oke, Nica sepertinya cool. Sekarang auto Nica itu kan yang udah lebih otomatis Nica. jadi brand. Iya. Oh, terima kasih. Itu jujur aja sebetulnya merek mobil. Iya, tapi nggak masalah. Tapi terus akhirnya saya bisa mengokupasi brand auto Nica itu, dan emang awalnya tuh memang karena aku suka sesuatu yang yang quirky, yang lucu, yang agak-agak robotik gitu, tau nggak sih, yang agak-agak science fiction. Terus kayaknya nama auto Nica ini oke juga dijadiin brand, dan akhirnya saya terus pakai nama itu, dan orang-orang lebih banyak ingat nama itu daripada nama saya. Oh ya, oke. Aku punya jawaban yang sebetulnya serius banget. Jadi aku itu selalu merasa bahwa aku ingin menciptakan sebuah cara perlawanan, tapi dengan hal-hal yang bisa meruang dalam hati setiap orang. Jadi makanya sebetulnya aku punya istilah cuteness and destroy, itu bagaimana aku melawan dunia tapi dengan cara yang paling imut gitu, karena dengan cara yang paling jenaka, karena aku menemukan bahwa kadang-kadang humor itu adalah sebuah bentuk perlawanan yang paling oke. Melawan dunia dengan kejenakaan kayak gitu.